And people who write like unfollow Diana thinks that I will lost more. Oke, dia tahu kalau dia No, kehilangan banyak followers, jumlah it followers. doesn't matter for me. Jumlah tidak mempengaruhi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yulintri. Tiap hari bangga dada cuma dengan Repi. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat, geng. Karena kalau nggak sehat nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di video kali ini kita bakal bahas yang seperti di thumbnail dan di judul ya. Sebenarnya ini aku mau ngerasinkan videonya Diana dan Vicky yang part 3-nya gitu. Kemarin tuh aku sempat reaksikan videonya Diana yang baru ketemu sama Vicky, sama Diana yang ngobrol lagi gitu ya kan, yang ketemuan kedua kalinya dan bikin konten kedua kalinya di channel Vicky Naki. Dan sebenarnya aku mau nurusin untuk ngereaksikan videonya yang part 3. Cuman aku lihat beritanya udah lain gitu. Beritanya tuh udah lain, dan di sini tuh katanya ada berita kalau Diana itu marah, dan ada berita lagi kalau followersnya Diana itu makin hari makin berkurang kesininya, geng. Aku nggak tahu tuh kenapa. Jadi di sini tuh ada berita kalau misalnya Diana itu marah sama manajernya Vicky Naki karena ada kesepakatan yang tidak diketahui sama pihak Diana tentang endorsement kalau nggak salah aku ya, dan kayak ada keterlambatan untuk memposting video atau foto gitu. Jadi kita simak aja sama-sama di sini karena biar aku nggak banyak bicara dan biar kalian jelas juga ya. Jadi di sini tuh ada dua video. Yang pertama video tentang masalahnya, dan kedua video Diana yang membuat dia banyak di unfollow sama netizen Indonesia gitu. Jadi di sini kita mulai aja dari permasalahannya apa gitu ya kan, geng. Biar jelas. Nah, by the way, untuk masalah endorsement itu aku taunya dari YouTuber Kepo ya. Ini nama channelnya YouTuber Kepo. Jadi tuh YouTuber Kepo ini udah merangkum permasalahan Vicky Naki dan Diana di sini. Jadi kalian nggak perlu lihat berita lain, di sini tuh udah ada, geng ya. Kita coba lihat sama-sama. Oke. Halo, gue YouTuber Kepo. Gue yakin kalian semua pasti sudah kenal Vicky Naki, YouTuber yang viral banget beberapa bulan belakangan ini. Benar banget. Karena konten Ome TV ngobrol dengan cewek-cewek luar negeri seperti Jerman, Rusia, Korea, Rumania, dan lain-lain. Views setiap videonya mencapai jutaan, bahkan belasan juta. Vicky Naki belajar secara otodidak berbagai bahasa asing seperti bahasa Rusia, Rumania, Spanyol yang dia pelajari hanya lewat video YouTube. Karena itulah netizen kagum dengan kemampuan belajar dan berbahasa asing Vicky Naki. Salah satu konten paling viral dari Vicky Naki yang tembus sampai belasan juta view adalah saat dia video call dengan Diana. Cewek cantik dari Kazakhstan berusia 18 tahun. Video yang ini nih. Diana ngajak aku nikah. Ini sebenarnya di Ome TV sih. Terus Diana nungguin dan Diana sedih. Semua video yang bersama Diana bisa tembus belasan juta view. Sebenarnya konten yang lain juga viral dan tembus jutaan view, tapi memang konten Diana yang paling viral. Viralnya konten YouTube membuat nama Vicky Naki sekaligus Diana menjadi idola netizen Indonesia. Menurut netizen, mereka adalah pasangan ideal dan banyak netizen yang ingin mereka berdua berjodoh. Apalagi Diana cantik dan dari luar negeri, Kazakhstan. Mungkin banyak cowok-cowok Indonesia yang pengen punya pacar orang luar negeri juga seperti Diana. Ini yang kalian yang halu ya. Follower Instagram Diana langsung mencapai 2,2 juta follower. Itu yang nge-follownya pasti kebanyakan orang Indonesia. Iya, pastinya ya. Ini followersnya dari Diananya, kalian bisa lihat sendiri itu 2 juta ya. Tapi tadi aku lihatnya udah 1,5, itu kenapa gitu. Di sinilah kita mencari tahu apa masalah penyebabnya itu gitu ya kan. Jadi di sini tuh aku mau disclaimer dulu ya. Aku nggak mau mempermasalahkan yang mana. Jadi aku cuma mau cari tahu kenapa netizen itu banyak yang unfollow si Diana ini, yang Demi-Demik ini ya. Ini nih Instagramnya Diana gitu ya. Nah, di sini juga dia bilang udah turun 200.000 follower. Buset. Kemarin tuh 2, lebih gitu, 2,2 atau 2,3. Dan dia ini yang aku herannya pas aku lihat Instagramnya, followers dia lebih banyak ketimbang Vicky Naki, geng. Dia lebih populer ketimbang Vicky Naki di kalangan netizen Indonesia gitu kan. Jadi ya kan dia cantik kayak bidadari bagi pria-pria Indonesia. Sama aku juga ini cantik banget Ki. Makeupnya tuh bagus banget. Ini sampai kayaknya aku juga apa ngikutin gaya dia apa gimana sih? Enggak sih, ini dari dulu aku kayak gini. Kita lanjut aja, ini kenapa masalahnya jadi bisa turun 20.000 ya. Diana menjadi selebgram dadakan dan bahkan memiliki manajer. Ya udah seperti artis. Tentunya Vicky Naki pun sama, dalam waktu beberapa bulan saja Vicky Naki sudah menjadi YouTuber terkenal. Sayangnya belum lama ini keromantisan mereka terganggu dengan satu kasus. Saat mereka mau mensponsori brand bersama. Jadi begini ceritanya.
Vicky Naki bersama dengan Dayana akan membuat video bersama dengan adanya sponsor di dalamnya. Jadi mereka berdua akan membuat konten romantis saat hari Valentine yang sudah lewat itu. Di video seakan-akan Vicky tuh mengirimkan kado Valentine kepada Dayana. Jadi sebenarnya pihak manajemen Dayana yang menyiapkan kadonya itu dan uangnya disiapkan oleh pihak manajemen Vicky Naki. Karena jadi pihak beli Dayana sendiri tidak ya? mau menggunakan uangnya sendiri dengan alasan akan digunakan untuk menyewa apartemen. Oh, jadi gini, pihak Dayana tidak mau memakai uang mereka sendiri untuk membeli hadiah itu karena memang mungkin mereka mindsetnya ya ini kan sponsor, kenapa harus pakai uang sendiri gitu ya kan? Manajer Vicky, Tere, mengatakan karena libur weekend jadi pengiriman uang ke luar negeri terhambat. Karena keterbatasan waktu, sementara menggunakan uang Dayana dulu untuk membeli kado dan tentunya kado itu ada budgetnya. Tapi Dayana bebas memilih apa yang Dayana mau. Ya biasalah cewek kalau pilih-pilih hadiah kan suka lama. Nah pihak sponsor kan pengennya diupload cepat saat hari Valentine. Oke. Jadi saat mempersiapkan kado ada kendala. Dayana tuh pengen cincin dari Pandora Jewelry, terus manajer Vicky menyarankan gelang di Zara dengan alasan cincin terlalu formal. Nah mungkin manajer Vicky Naki tuh takutnya gini ya, kalau misalnya cincin tuh kayak tunangan nggak sih gitu, kayak ngelamar gitu ya kayaknya. takut kalau netizen mengira kalau Vicky melamar Dayana kali. Bener kan? Apalagi awal videonya kan aku juga judulnya nonton ngajak sih. nikah, jadi pasti netizen bakalan berpikir ke arah situ kalau ngasih cincin, Yap. ikatan cinta. Jadi manajer Vicky ingin melindungi Vicky dari opini publik. Namun telat, cincin sudah dibeli karena Dayana pengennya cincin. Waduh, cincinnya udah dibeli cuy. Gimana tuh? Nggak mungkin dibalikan lagi kan? Manajer Vicky tetap ingin gelang, ya sudah akhirnya diganti. Tapi pihak Dayana tidak mau keluar uang untuk beli gelang tersebut. Oh, jadi dia ini udah beli cincin, udah dikasih uangnya. Terus karena pihaknya Vicky Naki maunya gelang, jadi dibayar lagi gitu apa gimana? Nggak ngerti aku. Setelah beres Mungkin masalah gitu kado, ya. sekarang masalah dusnya. Jadi manajer Vicky masalah meminta dusnya. manajemen Dayana untuk mencetak stiker dan logo pengiriman biar kelihatan kayak beneran. Tapi pihak Dayana bilang mengatakan tokonya tutup nih dan tidak menemukan tempat seperti itu, tempat untuk ngeprint ya, ngeprint stiker dan logo. Nah setelah itu pihak Vicky yang mencari tempatnya melalui Google Maps. Ditambah kardusnya menurut manajer Vicky terlalu besar, jadi direvisi lagi, ganti kardus yang lebih kecil. Kok kayaknya aku lihat pihak Dayana ini kenapa jadi nggak mau ribet ya? Semuanya itu, maksud aku tuh semuanya dari Vicky gitu loh. Ini udah enak banget. Menurut aku ya, menurut aku. Pihak manajer Vicky juga meminta Aku juga pihak mau Dayana di-endorse untuk kayak gitu. membungkusnya lagi dengan selotip bening, Heeh. Scotch ya mereknya, agar paket terlihat baru dan meminta agar logonya terlihat bagus. Pihak Dayana bilang kami tidak menjanjikan apapun, tapi kami akan mencoba. Jadi memang ini ada Iya, maksudnya dia tidak menyajikan apapun, dia tidak mau ribet maksudnya mungkin. Ya karena ini kan dipegangnya sama Vicky Naki mungkin gitu ya manajemennya ya. Jadi kalau memang hadiah mungkin ya udah kirimin aja gitu ya, nggak perlu dibelinya di situ gitu kan. Jadi pure gitu. adalah keinginan dari pihak Vicky Naki biar kelihatan bagus kan di depan sponsor gitu, videonya harus kelihatan beneran dan bagus. Oh, Dan iya. setelah itu ada insiden, manajer Dayana mengatakan selotip Scotch-nya dicuri di lokasi saat mereka syuting. Jadi video yang awalnya dijanjikan untuk upload di Instagram Story jam 11 siang bisa terlambat. Dan saat itu manajer Vicky Naki kesal dan mengatakan, mana tanggung jawab kalian? Untuk mengupload sesuai jadwal, akhirnya manajer Vicky Naki mengambil keputusan membuat bungkus kadonya sendiri. Dan pihak Dayana tinggal upload saja. Oke, Manajer Dayana. maksudnya tuh kalau untuk foto dibuatkan sama manajemennya Vicky Naki, jadi tinggal repost aja gitu maksudnya ya. Ini pernah juga sih aku ngalamin hal kayak gini. Dayana mengatakan buat apa kita capek-capek ngelakuin ini kalau setelahnya Oh, dia kalian yang marah, handle. benar-benar. Kenapa nggak ngomong dari awal? Ini namanya buang-buang waktu. Iya Dan kita sih, juga tidak iya bisa menunjukkan isinya. Jadi manajer Dayana nggak setuju ya. Manajer Vicky Naki, Tere, mengatakan kalau sudah mendapatkan persetujuan dari klien dan menurutnya itu solusi terbaik. Klien tidak ingin terlambat, jadi klien meminta seperti ini saja. Dan manajer Vicky Naki mengganti hadiahnya jadi sepatu. Dan saat itu Dayana menolak karena menurutnya hadiah sepatu itu jelek dan orang-orang Kazakhstan akan menertawakan kado Vicky. Beneran kayak gitu Dayana, pemilih sekali. Jadi ini mungkin tentang apa ya, miskomunikasi dari manajernya Dayana sama manajernya Vicky Naki mungkin ya. Dayana Tapi ingin kita lihat menunjukkan aja. cincin bukan sepatu jelek. Walau terpaksa ya akhirnya Dayana mengupload juga di Instagramnya. Dan setelah itu manajer Vicky Naki mengatakan kalau pembayaran Dayana dipotong 50% karena masalah disebabkan oleh mereka yang tidak profesional. Wah? Menyiapkan kado disiapkan oleh pihak Vicky Naki dan Dayana hanya upload saja. Karena itu manajer Vicky, Tere, mengatakan memotong pembayaran 50% adalah hal Oh yang iya, pantas benar. dan profesional.
Memang kayak gitu, geng. Kalau memang kita kesepakatannya misalnya tanggal sekian harus diupload, tapi kita ngelanggar, itu memang kita bakal dikurangin komisinya 50%. Karena apa? Karena memang perjanjiannya seperti itu biasanya di agensi gitu ya. Pihak manajemen Dayana kesal dan menolak bekerjasama, kemudian mengakhiri kerjasama itu dengan menghapus video yang diupload di Instagram Story. Pihak Vicky Naki kemudian mengatakan kalau klien meminta untuk mengupload lagi dalam waktu 30 menit, namun pihak Dayana sudah kepalang kesal dan membatalkan kerjasama itu. Bentar, saya tidak tahu mengapa semua orang mengira perusahaan ini telah membayar saya 50%. Saya tidak mendapatkan uang dari mereka. Saya belum menerima uang dari mereka. Tolong hentikan kesalahan informasi. Berarti dia ini nggak dikasih DP dulu atau kayak mana? Biasanya kan kayak gitu. Sebelum kita upload, biasanya kita udah dikasih DP gitu, geng. Setelah itu Dayana membuat Instagram Story tentang kekecewaannya terhadap manajemen Vicky Naki. Kemudian ada juga pihak manajemen Dayana yang mengupload di Instagram menjelaskan kalau mereka tuh sebenarnya tidak bermasalah dengan Vicky, tapi dengan manajernya. Bener kan? Itu dengan Tere. manajernya. Mereka kecewa dengan manajernya. Pihak Dayana mengatakan pihak manajemen Vicky tidak mau mengerti kesulitan mereka saat selotip mereka dicuri dan mereka kebingungan mencari selotip karena toko-toko udah pada tutup di malam hari, jadi mereka nggak bisa beli. Mungkin karena pandemi juga ya. Jadi toko-tokonya tutup lebih cepat gitu. Nah, pihak Dayana ingin mengerjakan itu keesokan harinya, namun karena waktunya sudah sangat mepet, nggak keburu, mereka meminta jadwal posting mundur beberapa jam dari seharusnya, tapi ditolak gitu kan oleh klien dan oleh manajer Vicky Naki. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya ini bukan permasalahan Vicky Naki dengan Dayana, tapi permasalahan manajer Vicky Naki bersama dengan Dayana dan manajernya. Vicky Naki sama sekali nggak ikut campur permasalahan ini karena semua tentang tugas sponsor, persiapan kado dan lain-lain itu disiapkan oleh manajernya. Jadi manajernya yang banyak berkomunikasi dengan manajer Dayana. Ya, betul. Vicky Naki itu tugasnya hanya membuat gitu video, upload di Instagram atau YouTube, itu saja. Ya menurut gue sih hal seperti ini tuh tidak akan terjadi kalau dari awal kerjasama mereka itu ada hitam di atas putih. Misalnya pihak manajemen Vicky Naki seharusnya mengirim surat PDF, isinya seperti ini, surat perjanjian. Salah satu poinnya, misalnya jika pihak kedua dalam hal ini manajemen Dayana tidak sanggup menyelesaikan tugas dari sponsor tepat waktu. Bentar, manajemen sebesar Vicky Naki masa nggak mengirimkan PDF tentang hal itu gitu? Sedangkan aku biasanya di-endorse sama agensi yang mau ngendorsein apa gitu di channel aku, itu selalu ngirimin PDF dan kita harus baca dulu, baru kita tanda tangani gitu lah ya, secara elektronik itu tanda tangannya. Dan kita harus baca dulu apa konsekuensi yang harus kita lakukan nantinya karena udah ditandatanganin gitu ya, jadi harus dibaca bener-bener. Gak mungkin kita tanda tanganin rupanya di situ entah ada nanti apa gitu ya kan, gimana tentang komisinya gitu kan, gak mungkin kita lewatkan gitu. Tapi kalau memang Dayananya memang gak menerima PDF itu, aku rasa ini kesalahan dari manajernya, aku rasa. Tapi kan kita tidak tahu di sini ya kan, apakah Dayananya menerima PDF itu atau enggak gitu. Maksudnya tuh apakah dia nerima kontraknya itu apa enggak, dan atau dia mungkin nggak baca atau enggak. Maka tugas akan diambil alih oleh pihak pertama alias pihak manajemen Vicky Naki dan pembayaran Dayana akan dipotong 50%. Kalau surat itu sudah dibaca dan ditandatangani, maka saat pihak manajemen Vicky Naki memotong 50%, pihak Dayana nggak akan bisa keberatan. Iya, harusnya nggak keberatan. Tapi kalau seperti ini, nggak ada surat perjanjian atau apapun, tiba-tiba dipotong 50% kan pasti akan kaget ya dan kecewa. Oh, dari penjelasannya berarti Dayana nggak tahu ya? Netizen sekarang kan pada unfollow Dayana karena kecewa, menganggap Dayana tuh katanya kacang lupa kulit, mata duitan. Mereka yang semula mengeluh-ngeluhkan Dayana sebagai wanita cantik yang menerima Vicky apa adanya ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka karena mempermasalahkan uang. Ibaratnya fantasi mereka buyar. Karena itulah ada gerakan unfollow Dayana. Tapi kalau gua melihat dari sisi bisnis, memotong pembayaran 50% tanpa ada hitam di atas putih pastinya akan membuat pihak Dayana kaget dan kecewa. Itu wajar. Benar. Walaupun misalnya alasannya karena Dayana lelet, kelamaan milih hadiah, banyak maunya. Kemudian ada alasan selotip dicuri. Tapi memotong 50% dari salah satu pihak tanpa ada persetujuan dari pihak lain di atas surat perjanjian, hitam di atas putih, pasti akan menimbulkan perdebatan. Ini bisnis loh, kerjasama yang menghasilkan uang. Perlu yang namanya surat perjanjian, apalagi jaraknya jauh ya di negara. Betul. Karena itulah manajer Vicky Naki Tere juga meminta maaf kepada pihak sponsor dan pihak Dayana tentang permasalahan pemotongan pembayaran 50% itu. Pada saat take down itu saya ini ada video klarifikasi dari manajer Vicky Naki sendiri ya. Dia mengatakan sini, ini aku udah nonton, jadi kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton. Ngomong sama manajer Dayana. Ini apa namanya? Kan Dayana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu. Tapi saya bilang
dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang ya seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Diana dan tim manajemennya. Saya minta maaf untuk udah minta maaf, yang dirugikan, Shipper dan mungkin juga timnya Diana. Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja seperti itu, karena ya seharusnya apa yang dikerjakan Diana jadi di take over sama Vicky kayak gitu sih. Dari sini kita bisa ambil pengalaman dalam bekerja sama, apalagi yang berhubungan dengan uang seperti itu. Tetap harus ada surat perjanjian antara kedua belah pihak dan harus lengkap. Pihak pertama maunya gimana sih? Apakah pihak kedua setuju dan lain sebagainya. Kemudian tanda tangan di atas materai. Supaya jika salah satu pihak tidak puas, maka semua konsekuensi akan berpegang pada surat perjanjian. Ini bisa jadi masukan juga sih buat kita semua. Kalau mau bekerjasama, hal seperti ini tuh sangat penting supaya kedua belah pihak tidak ada yang dikecewakan. Dan kerjasama bisa berjalan lancar. Tuh geng, ini ada hikmahnya nih dari kejadian ini nih ya. Kalau misalnya kalian influencer atau memang kalian memang banyak followers dan kalian tuh dapat job endorse gitu ya dari agensi mana, kalian harus punya surat perjanjian. Jangan cuman cuman Kak aku mau ini endorse boleh nggak? Terus kayak cuman ngasih foto terus di repost, rupanya nggak dikasih duitnya, kan kalian rugi sendiri gitu. Jadi harus ada perjanjian. Biasanya aku dari agensi itu berbentuk file PDF atau apalah itu ya, yang kayak kertas gitu nantinya di handphone, dan kalian bisa coba baca dulu dan baru kalian tanda tangani secara virtual gitu. Tanda tangannya nih kayak gini, biasanya tuh aku tanda tangan di kertas biasa terus aku fotoin, aku kirim ke mereka gitu kan. Nah setelah itu mereka akan kirimkan PDF-nya lagi geng dengan tanda tangan kita yang udah ada di situ gitu. Jadi mereka juga ada pegangan, kita juga ada pegangan di perjanjiannya gitu kan. Nah ini kayaknya mungkin kesalahpahamannya di situ, nggak ada surat perjanjiannya kayak begitu gitu di Dayananya ya. Oke, berarti ini untuk masalahnya itu kita udah tahu sendiri ya, ini karena kesalahan manajemennya aja antara manajer Diana sama manajer Vicky Naki. Nah yang aku herankan gitu ya, kenapa pada heboh gitu nge-unfollow Diana dari 2.200.000 sampai 1.500.000 gitu ya. Karena di sini aku lihat satu video lagi nih, ada satu video yang katanya inilah salah satu yang bikin followers Diana meng-unfollow Diana. Jadi kita lihat aja di sini, kalian bisa lihat di sini. Nah ini ya. Oke, aku mulai. Oke, saat ini aku tidak mau terkenal di Indonesia katanya ya. Ini followersnya udah 2 juta lebih nih, dia ngomong kayak gitu ya. Karena aku akan terkenal di Kazakhstan. Ya, oke. What? Dia bisa? Dia serius ngomong kayak gitu? Perasaan aku ya, ini perasaan aku, dia dari sebelum ketemu Naki 2000 followers nggak? Ya bener kan? Kalau aku salah tolong tinggalkan komentar di kolom komentar ya geng. Dan setelah dia booming dengan videonya Vicky Naki, dia sampai punya followers 2 juta lebih, dan itu dari netizen Indonesia geng. Terus dia bilang kayak gini gitu loh. Wah aku kecewa banget sumpah. By the way aku sempat lihat IG-nya juga gitu loh ya kan, sampai kayak gini tuh wah gila. And people who write like unfollow Diana thinks that I will lost more. Oke, dia tahu kalau dia kehilangan banyak followers. jumlah It followers. doesn't matter for me. Jumlah tidak mempengaruhiku maksudnya ya. Because I want our dance from Russia. What? Aku ingin pemirsa dari Rusia. Aduh, Neng. Apa ya? Aku mau bilangnya gimana ya? Dia itu dilihat sama vlogger-vlogger dari Rusia kan juga bantuan dari netizen Indonesia yang nge-follow kamu gitu loh. Masa kita nggak dianggap gitu loh? Kok aku sedih ya? Dan tidak merasa berutang sama siapapun. What? Di story-nya dia bilang dia tidak pernah meminta keterangan dari Vicky. Woi. Dan tidak merasa berhutang sama siapapun. Ini nih yang mungkin ya yang kalian bilang kacang lupa kulitnya ya. Sumpah aku sedih ya. Sumpah ini dalam lubuk hati aku sedih banget. Ada dia bilang kayak gini loh. Karena aku orang Indonesia gitu. Soalnya kemarin aku pernah reaction kan Vicky Naki dan Diana ini pengen ketemu, dan mungkin saja kayak Diana tuh pergi ke Indonesia atau Vicky Nakinya ke Rusia gitu ya kan. Jadi sini ada satu video tentang itu. When you go to Indonesia, I
actually, I wanted to go Indonesia. Then after all the hate, I was thinking that is I don't need that. I will be more popularity in Russia, and right now I will waiting for a famous blogger from Udah terkenal Russia. sama So vlogger di maybe Rusia why ya. I don't even care about my Dia tidak peduli, geng. Dia tidak peduli kalian unfollow dia gitu ya. popularity because I have so much popular bloggers around me, so I know that they will supporting me. Aku tuh iri banget loh sama dia, serius. Ini dari lubuk hati aku yang paling dalam. Aku juga manusia, aku juga iri banget sama dia dulu. Tapi iri yang memotivasi gitu ya, bukan kayak ini apaan sih, gini gitu ya. Bukan iri menjatuhkan gitu loh ya. Oh mungkin memang karena dia cantik, jadi dia cepat melejit gitu ya kan. Itu pikiran aku ya geng ya. Sumpah aku masih sedih. Kok dia bisa ngomong kayak gitu gitu. Kayak dia nggak menjaga sesuatu yang dia udah punya, terus dia kayak menjatuhkan pendukungnya. Dan di sini tuh kayak aku ngambil hikmahnya untuk aku juga ya. Kenapa? Karena yang membuat kita di atas itu adalah pendukung kita ya geng ya. Subscriber aku tuh wah luar biasa, kalian lah penyemangat aku geng, serius. Makanya aku selalu jaga omongan aku, selalu jaga perasaan kalian juga. Dan aku selalu baca komentar-komentar kalian biar aku mengetahui kesalahan aku di mana gitu ya. Dan aku nggak mau kehilangan subscriber aku gitu. Kalau aku ya, walaupun subscriber aku tuh dari kalangan mana gitu ya. Dan seperti yang aku pahami, pendukung adalah yang membuat kita di atas. Dan pendukung bisa juga membuat kita jatuh. Bener nggak? Netizen itu bisa membuat kita di atas, dan netizen juga bisa menjatuhkan kita. Jadi hati-hati gitu loh untuk di dunia maya ini, dunia tipu-tipu ini. Jangan sampai melontarkan kata-kata itu. Aku sebenarnya nggak ngikutin dia banget sih, cuman dia bilang kayak gitu tuh aku jadi sedih juga gitu lah geng. Karena ngerti gak sih, mungkin dari sudut pandang aku, mohon maaf buat yang tersinggung gitu ya, ini kan pendapat aku gitu. Aku sebelumnya minta maaf banget kalau misalnya aku ada salah kata, kalian komentar aja di bawah dengan baik gitu ya. Aku juga bakal bicara baik di sini. Menurut aku dia Diana ini dari orang biasa yang followersnya cuma 2000, dan tiba-tiba dia dalam sebulan 2 bulan terkenal gitu ya kan. Jadi dia merasa dirinya tuh wah aku bisa nih gitu loh. Karena aku pernah di fase itu geng. 5000 subscriber aja aku udah gimana ya, udah ada wih gitu lah. Tapi itu udah lewat di aku. Untung aja aku bisa jaga diri, jaga omongan gitu. Itu manusiawi banget. Tapi jangan sampai kita ngelontarin kata-kata itu gitu. Pendukung kita sakit hati. Yang kita bayangkan dari dia kayak dia cantik, baik, murah senyum, body bagus gitu loh. Ya kan? Kalian laki-laki pasti mikirnya kayak gitu. Dan tiba-tiba dengan satu kata aja para pendukung itu bisa kecewa. Itu udah susah geng. Susah. Kalau klarifikasi lagi kayak gitu, siapa sih yang mau percaya? Jaga banget itu, aku jaga banget. Jadi aku sangat menyayangkan aja gitu loh, ini Diana udah tiba-tiba Ini satu pelajaran juga sih buat aku ya geng ya. Jadi aku harap kalian juga selalu mantau aku, selalu ingetin aku biar nggak kayak kacang lupa kulitnya gitu. Jadi juga kalian bisa juga ngambil hikmahnya di sini. Di dunia maya, jaga-jagalah omongan kalian. Jangan sampai pendukung kalian tersakiti. Jangan sampai pendukung kalian malah jadi bumerang sama kalian yang bisa menjatuhkan kalian gitu kan. By the way, tadi yang pertama videonya aku udah lihat, aku udah tahu masalahnya kayak apa. Kalau soal itu aku ngerti gitu ya. Kalau untuk soal itu aja gitu. Kalau memang masalah manajer sama manajer, itulah gunanya manajer, geng. Untuk menutupi kesalahan si artis gitu ya, si seleb. Biar apa ya? Biar orang nggak salah paham gitu dalam bisnis, dalam konten. Itulah ada manajernya. Tapi di sini aku menyayangkan sekali ya, Diana ngomong sendiri gitu loh tentang hal itu. Menurut aku dia juga nggak bisa bakal besar di Rusia kalau nggak ada kita orang netizen Indonesia, bener nggak? Ya udah deh, sedih banget sumpah. Padahal aku mau reaksikan videonya yang part 3-nya itu loh. Wah sayang banget dah. Kemarin reaction aku yang part 1, part 2-nya lumayan rame itu yang nonton ya, hampir 10.000 lebih gitu. Mungkin lain kali kita reaksikan Vicky Nicky sama cewek yang lain. Jadi kalau misalnya kalian pengen aku reaksikan lagi Vicky Nicky sama siapa, kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang Vicky Nicky Ome TV. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga menghibur kalian. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel aku biar aku tambah semangat bikin video selanjutnya. See you in my next video. Bye bye.